السلام. الحمد لله طيبون واسق بخير يا إمام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amal mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ain la tadma'. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur pada surat Ali Imran, dan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-43, 43, 44 dan 45. Sebelum kita mengambil terjemahan dan tafsirnya, kita ambil materi penghangat pagi, materi kaidah. Kita masuk pada bab i'rab. Jika disebut i'rab, maka mencakup 4 tema, yaitu rafa', nasab atau mansub, yang ketiga jar atau majrur, yang terakhir adalah jazm atau majzum. Yang pertama rafa'. Jika disebut rafa' atau marfu', maka hukum asalnya adalah dhammah.
Jika disebut rafa' atau marfu', hukum asalnya adalah dhammah. Jadi kita di awal ada dua tanda. Ada tanda asal, ada tanda cabang. Alamat asliyah wa alamatun far'iyah. Maka poin yang pertama, jika disebut rafa' atau marfu' maka ia adalah dhammah. Lahdzah Pak, bentar. Baik. Jika disebut tadi apa? Rafa', maka ia adalah dhammah. Maka tanda rafa' dengan dhammah yang pertama pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Contohnya, ja'al muslimu. Kita baca ja'al muslimu. Artinya telah datang seorang muslim. Ja'a fi'il, al-muslimu sebagai fa'il. Karena setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Dan fa'il pasti rafa', marfu'. Maka fa'il tanda rafa'nya dengan dhammah ketika fa'ilnya berupa isim mufrad. Maka setiap fa'il yang bentuknya isim mufrad, maka i'rabnya, rafa'nya dengan dhammah. Yang kedua, yaitu ketika isim jama' muannats salim. Contoh kita baca ja'at al-muslimatu. Ja'at fi'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Al-muslimatu. Al-muslimatu fa'il marfu', rafa'. Apa tandanya? Dhammah. Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena dia jama' muannats salim. Yang ketiga, kita baca dibaca rafa' atau dengan dhammah ketika jama' taksir. Contoh kita baca ja'ar rijalu. Artinya telah datang para lelaki atau laki-laki, jamaknya. Ja'a fi'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ar-rijalu.
Ar-rijalu fa'il. Marfu' atau rafa'. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena jamak taksir. Maka isim-isim yang dibaca rafa' dengan dhammah, satu, isim mufrad. Dua, isim jamak muannas salim. Tiga, jamak taksir. Maka ketiga isim ini jika dia rafa', maka rafa'nya tandanya dengan dhammah. Taib. Yang terakhir yaitu pada fi'il. Kalau 1, 2, 3 pada isim, sekarang yang pada fi'il. Kapan fi'il rafa'nya dengan dhammah? Jika fi'il mudhari' tidak berimbuhan. Jika fi'ilnya fi'il mudhari' tidak berimbuhan. Maksudnya tidak berimbuhan dengan dhamir muttasil. Baik, kita baca. Iyyaka na'budu. Artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Kita perhatikan na'budu. Kita baca na'budu. Fi'il mudhari', marfu' atau rafa'. Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Maksud tidak berimbuhan nih, kita bisa lihat pada tasrif. Kelihatan fi'il mudhari'. Nah, ini makna tidak berimbuhan fi'il mudhari' yang akhirannya tidak ada alif nun, waw nun, atau nun ya, Pak. Pokoknya akhirannya tidak ada alif nun, waw nun, ya nun, dan nun. Kalau kita perhatikan ya, di halaman 12 ya, coba kita baca yang pertama, yaf'alu. Fi'il mudhari' di sini beribuhan tidak? Tidak. Sehingga rafa'nya dengan dhammah. Yang kedua kita lihat yaf'alani. Fi'il mudhari'. Beribuhan enggak akhirnya? Ya, beribuhan dengan alif nun. Sehingga rafa'nya bukan dengan dhammah, tapi rafa'nya dengan nun. Alamatul rafa'. Jadi nun ini tanda rafa' sebagai pengganti dhammah. Hukum asalnya fi'il mudhari' jika tidak ada imbuhannya, rafa'nya dengan dhammah. Namun jika dia berimbuhan dengan alif atau waw atau ya, maka dia rafa'nya digantikan dengan nun. Oleh karenanya nun disebut sebagai tanda
rafa. Baik, sementara cukup dulu. Dikit-dikit yang penting panas. Biar hangat. Memang belajar i'rab tidak bisa sekali, harus berulang kali diulangi ya. Baik, sementara cukup materi kaidahnya. Jadi apa kesimpulannya? Tanda rafa' dengan dhamma ada 4. Pertama pada isim mufrad, 2 pada isim jamak muannas salim, ketiga jamak taksir, terakhir fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Maka keempat poin ini rafa'nya pasti dengan dhammah, dan itu hukum asalnya. Khalas ya. 1 menit istirahat. Kita masuk pada ayat 43, 44, 45 ya. Baik, kita baca kosakata terlebih dahulu. Bismillah, di halaman 31. Kita baca uqnuti, artinya taatlah. Kunut, apa arti kunut? Kunut Pak, artinya apa? Ketaatan. Secara arti bahasa, kunut artinya adalah ketaatan. Makanya qanitah, perempuan yang taat. Uqnuti fi'il madhi mudhari' amr. Asal kata kita baca qanata yaqnutu, artinya ketaatan. Lanjut, nuhihi, artinya kami mewahyukannya. Fi'il madhi mudhari'. Asal kata auha yuhi. Sekali lagi, auha yuhi, artinya wahyu, mewahyukan. Apa itu wahyu? Pemberitahuan yang sangat cepat dan rahasia, namanya wahyu. Kalau nabi itu wahyu, kalau orang soleh namanya ilham. Kalau untuk nabi namanya wahyu, kalau orang soleh namanya ilham. Baik, lanjut. Yulquna, artinya mereka melemparkan. Fi'il mudhari', tandanya ya. Asal kata alqa yulqi, berikutnya aqlamahum, artinya pena-pena atau polpen ya. Jamak taksir, mufradnya qalamun. Sekali lagi, qalamun, artinya pena, polpen. 'Allamal insana
'allamal insana ma lam ya'mal. Surat Al-Alaq, 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Berikutnya, yakhtasimuna, artinya mereka bersengketa. Fi'il mudhari'. Apa tandanya? Ya. Asal kata ikhtasama yakhtasimu. Lanjut, wajihan, artinya terkemuka. Apa Pak terkemuka itu? Masyhur, kemudian tidak hanya masyhur tapi mulia. Ada yang masyhur tidak mulia. Wajihan, dia orang yang masyhur, terkenal tapi mulia. Apakah setiap orang yang masyhur pasti mulia? Enggak kan? Tapi kalau wajihan, ini orangnya yang dikenal banyak orang dan dia mulia. Wajihan dari kata wajhun. Apa wajhun? Wajah. Anggota tubuh manusia yang paling mulia, wajah. Sehingga seseorang dinamakan wajih. Anta wajih, Mas ya Pak. Kamu orang yang terkenal mulia. Karena wajihan dari asal kata wajhun, wajah. Dan wajah adalah anggota tubuh yang mulia. Terakhir, al-muqarrabin, artinya orang-orang yang didekatkan. Kalau satunya muqarrabun. Baik, sekali lagi muqarrabun. Baik, kita mulai. Ayat 43. Bismillah. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taatlah, li rabbiki, kepada Tuhanmu, atau karena Tuhanmu, boleh. Wasjudi, sujudlah. Kenapa menggunakan ya? Uqnuti, wasjudi, karena perempuan. Kalau laki-laki usjud, uqnut. Tapi kalau perempuan uqnuti, wasjudi. Kayak kita mengatakan tafaddal, laki-laki. Kalau perempuan tafaddali. Baik, lanjut. Warka'i, ruku'lah, perempuan, olehmu perempuan, yaitu Maryam. Ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku'. Sempurna. Ya Maryam, lanjut, taatlah kepada Rabbmu dan bersujudlah dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya salat berjamaah, salat jamaah. Dalika, yang demikian itu, min, dari amba, berita. Amba, naba, surat An-Naba. Amba, khobar yang besar. Jadi ada khabar biasa, ada khabar besar. Kalau khabar biasa, khobarun. Tapi jika berita yang sangat besar, yang memiliki pengaruh, disebut dengan naba, amba. Baik. Sekali lagi, dzalika,
yang demikian itu min amba'il ghaib, dari berita-berita ghaib. Nuhihi, kami mewahyukannya. Hi kembali ke al-ghaib. Kami mewahyukannya, itu mewahyukan berita yang gaib, kegaiban, ilaika, kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma, tidaklah, kunta dari asal kata kana yakunu, punya 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Di sini pasnya Pak, ada atau berada. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu berada, ladaihim, di sisi mereka. Di sisi mereka kembali ke mereka di sini siapa? Mereka kan banyak. Siapa saja? Keluarga Imran. Jadi kisah tentang Imran dengan istrinya, dengan Nabi Zakaria, dengan Yahya, dengan Isa, ya. Ketika yulquna, mereka melemparkan, aqlamahum, pena-pena mereka. Ayyuhum, siapakah di antara mereka? Yakfulu, apa sudah Pak ini? Memelihara. Siapakah di antara mereka yang memelihara atau mengasuh Maryam? Wa ma, tidaklah, kunta, tadi sudah, kamu berada, ladaihim, di sisi mereka, ketika yahtasimun, tadi mereka bersengketa. Sempurna. Dzalika min amba'il ghaib, itulah atau demikian itulah dari berita-berita yang gaib. Kami mewahyukannya kepadamu, dan tidaklah engkau berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapakah di antara mereka yang memelihara atau mengasuh Maryam? Dan tidaklah kamu berada di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Bersengketa mengenai apa? Pengasuhan Maryam. Siapa yang lebih berhak? Taib. Ayat terakhir. Ingatlah ketika. Kalau di awal, ingatlah ketika. Kalau di tengah-tengah, cukup ketika saja. Ingatlah ketika. Qalat al-malaikah. Qalat, berkata, al-malaikah, para malaikat, ya Maryam. Kalau ya Maryam serentak ya. Innallaha yubashiruki. Sudah. Apa? Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira. Ki kepadamu. Siapa? Maryam. Sekali lagi, innallaha yubashiruki.
memberikan kabar gembira kepadamu bi kalimat minhu, darinya. Hu kembali ke Allah. Kenapa dinamakan kalimat? Karena Isa alaihissalam diciptakan tanpa seorang bapak, dengan kalimat kun fayakun. Itulah makna kalimat. Taib, sekali lagi, minhu, darinya, dari Allah. Ismuhu, sekali lagi, ismuhu, namanya Al-Masih. Masih, Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Apa Pak Al-Masih? Nanti apa di tafsirnya? Namanya Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Nanti di tafsirnya. Isa, namanya Al-Masih apa Isa? Namanya Isa. Al-Masih lakob, sifatnya Pak. Kebayang gak? Isa namanya, Al-Masih lakob. Lakob itu apa? Julukan, karena sifat. Al-Masih nanti beberapa tafsirnya karena setiap membasuh sembuh. Jadi kalau ada orang sakit dibasuh oleh Isa alaihissalam langsung sembuh. Atau Al-Masih namanya menghapus, karena menghapus kebatilan. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, itu akan menghapus kebatilan, baik ketika beliau hidup di tengah-tengah umatnya, maupun ketika nanti akan turun karena tugasnya belum selesai, maka menghapus kebatilan. Baik. Sehingga Al-Masih adalah lakob, julukan karena sifat. Namanya Isa, ibnu, putra, anak laki-laki. Maryam. Nasab biasanya dinisbatkan kepada bapak atau ibu. Kenapa di sini kepada ibu? Karena nggak ada bapaknya. Wajihan, terkemuka. Tadi makna wajihan apa? Terkenal, terkenal dengan kebaikan. Karena apakah setiap orang terkenal dengan kebaikan? Belum tentu. Fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan. Dekat kepada siapa? Allah, sempurna. Terakhir, idqalatil malaika, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai dengan kalimat darinya, itu kalimat kun fayakun, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, yang seorang terkemuka di dunia, di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Alhamdulillah. Taib. Kita sampai jam berapa surupnya? Karena ada makanan pagi kan? Masih berapa menit, Pak? Berapa? 5:30 ya? Soalnya ada yang disiapkan. Jadi nanti apa? Habis kita bahas tafsir ini, nanti ada penghangat yang kedua. Ada makanan yang disiapkan. Kita sepakati sampai jam berapa? Jam
Jam berapa? 30 ya? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 43. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Maryam adalah seorang perempuan yang Allah pilih menjadi perempuan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihannya baik pilihan secara pribadi maupun secara umum. Allah mengatakan wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu di atas pada seluruh wanita-wanita seluruh alam. Jadi seluruh alam ya, wanita yang terbaik adalah Maryam. Meskipun diikuti dengan beberapa wanita yang disebutkan kemarin, Asia istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan juga Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tapi yang menjadi pilihan Allah pertama jatuh kepada Maryam alaihissalam. Setelah menjadi hamba pilihan Allah, maka Allah perintahkan kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik. Lakukanlah ketaatan, atau makna uqnuti dawamut ta'ah. Lakukanlah banyak ketaatan untuk Tuhanmu, dan bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Setelah Allah menjadikan Maryam sebagai perempuan pilihannya di atas seluruh wanita-wanita dunia, maka ini kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan karunia menjadi hamba pilihan Allah, bukan pilihan manusia, pilihannya Allah yang punya dunia dan akhirat. Ini kenikmatan agama. Dan kenikmatan dunia di ayat-ayat sebelumnya sudah Allah sebutkan. Allah Subhanahu wa taala memelihara Maryam dengan pemeliharaan yang sangat baik di bawah pengasuhan seorang Nabi Zakaria alaihissalam. Juga makanannya makanan yang pilihan terbaik, sehingga tumbuh kembang dalam keadaan kebaikan. Nikmat makanan dunia, nikmat agama, semua Allah berikan kepada Maryam. Setelah mendapatkan kenikmatan ini semuanya, Allah perintahkan untuk mensyukuri nikmat. Lewat apa? Lewat ketaatan. Sehingga setiap ada nikmat yang menjadi pesan dari kisah ini, dari kisah awal Maryam, setiap ada kenikmatan hendaknya kita mensyukuri nikmat itu. Dengan apa? Dengan melakukan banyak ketaatan. Dan ibadah yang istimewa adalah ibadah berdasarkan syukur. Jadi ibadah yang istimewa, ibadah ta'diyatan li syukri, seseorang ibadah yang dibangun atas dasar rasa syukur. Ada di antara manusia yang ibadahnya pedagang. Kalau saya sholat, saya dapat apa, Pak? Kalau saya sedekah, saya dapat apa? Ini ibadahnya orang pedagang. Jadi apa? Kalau dia itu ibadah, pengennya dapat sesuatu. Kalau saya ikut pengajian, nanti dapat makan pagi gak? Saya sholat qiyamul lail, nanti dapat apa? Ini ibadahnya pedagang. Yang kedua, ibadatul abid,
Ada orang ibadah keadaannya seperti kayak hamba sahaya, budak. Seorang budak atau karyawan ketika dia kerja itu lebih kuat atas dasar rasa takut. Kalau saya terlambat, dipotong gaji saya nanti. Kalau saya nggak masuk, nanti dipotong. Ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba sahaya, seorang budak, seorang karyawan. Dan yang lebih istimewa dari keduanya, ibadah atas dasar rasa cinta sebagai bentuk ta'diyatan li syukur. Kenapa saya ibadah? Sebagai bentuk rasa cinta saya kepada Allah, karena banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, sebagai bentuk rasa syukur. Dan kata para ulama, ibadahnya orang syukur adalah ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Kalau yang pertama ibadahnya orang hitung-hitungan. Kalau yang kedua ibadahnya orang takut-takutan. Kalau yang ketiga ta'diyatan lisyukur, ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka yang dibangun atas dasar rasa cinta dan kesadaran. Maka mengenai hal ini, inilah apa? Kenapa setelah Allah memilih Maryam, Allah perintahkan untuk memperbanyak syukur dengan ketaatan. Karena ibadah yang paling istimewa adalah ibadah yang dibangun atas dasar rasa syukur. Rasulullah SAW kalau qiyamul lail itu panjang sampai kakinya bengkak, dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan yang lainnya. Meskipun sholat qiyamul lail pertama kalinya wajib, sebelum sholat 5 waktu, sholat pertama kali yang Allah wajibkan adalah qiyamul lail, dan itu berjalan setahun lebih. Barulah nanti peristiwa Isra Mi'raj diganti dengan sholat 5 waktu. Jadi apa? Perintah dari yang paling berat menuju yang agak ringan. Mana yang agak ringan, Pak? Sholat qiyamul lail apa sholat 5 waktu? Mana yang agak berat? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Tengah malam. Baru enak-enaknya orang tidur itu kan. Apalagi kalau sudah musim hujan, lelap tidurnya itu. Kemudian harus disuruh bangun, kan berat. Jadi qiyamul lail itu lebih berat daripada sholat 5 waktu yang sekarang. Meskipun sholat qiyamul lail sudah menjadi sunnah hukumnya, akan tetapi Rasulullah SAW tetap menjalankan, bahkan apa? Menambah dan lebih, sampai kaki beliau bengkak. Maka datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa harus capek-capek? Toh dosa-dosamu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Surga sudah menjadi jaminan. Kalau kira-kira Pak, kita, dosa kita sudah diampuni yang berlalu dan akan datang, terserah. Surga sudah menjadi jaminan. Kira-kira sering ke masjid apa sering mancing? Sering ke masjid apa sering jalan-jalan? Kita, Pak. Tapi Rasulullah enggak. Justru apa? Menambah ketaatannya kepada Allah, qiyamul lailnya sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya Aisyah dengan pertanyaan tadi, jawaban beliau, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apa enggak boleh wahai istriku, aku menjadi hamba yang syukur? Allahu Akbar. Makanya apa? Ibadahnya orang syukur itu ibadahnya orang merdeka, yang enggak takut-takutan, enggak hitung-hitungan, merdeka, menjalani ketaatan dengan senang, hati riang, gembira. Dengan ada tekanan, lebih merdeka mana? Atas dasar kemerdekaan. Maka perintahkan kepada Maryam, "Wahai Maryam, uqnuti." Setelah mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, maka tunaikanlah banyak rasa syukur.
Hal ini menegaskan jika kita mendapatkan suatu kenikmatan, baik kenikmatan dunia maupun agama. Nikmat itu tidak sebatas dunia. Menjadi orang soleh pun nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, saya jadi orang baik. Ini kenikmatan. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat komunitas-komunitas orang-orang yang soleh-solehah. Ini kenikmatan. Maka setelah mendapatkan kenikmatan din maupun dunia, hendaknya perbanyak rasa syukur. Dengan cara apa? Perbanyak ketaatan. Dan kemarin yang sudah kita sebutkan ya, di antara cara-cara mengungkapkan rasa syukur apa kemana? Dengan sujud syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW setiap kali mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau sujud syukur. Kemudian juga apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail juga sebagai bentuk rasa syukur. Dalam hadis riwayat Muslim Bukhari tadi dalam kisah Aisyah. Kemudian juga bentuk rasa syukur diungkapkan dengan berpuasa. Rasulullah SAW ketika berpuasa Senin Kemis, di antara karena di hari itu beliau dilahirkan. Beliau juga apa? Menyuruh umatnya untuk berpuasa hari Asyura dengan menyelisih orang-orang Yahudi sebelum atau setelahnya, dan juga di hari Asyura-nya, karena sebagai bentuk rasa syukur Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Di antara bentuk rasa syukur juga diungkapkan dengan sedekah zakat. Sehingga ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa selama 30 hari 29 atau 29, ditutup dengan zakat fitri sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat ad-din, agama, nikmat ibadah. Rasa syukur juga diungkapkan dengan berkurban. Ketika seseorang punya kelebihan harta, di hari raya Idul Adha ia berkurban sebagai bentuk rasa syukur. Dan itulah juga firman Allah dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, telaga Kautsar. Setelah Rasulullah SAW diberikan telaga Kautsar yang semua umatnya akan mendatangi telaga itu, kecuali orang yang dihalau darinya karena membuat hal-hal yang baru. Kemudian apa? Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurban sebagai bentuk rasa syukur. Dan juga rasa syukur kita bisa mendapati dalam syariat akikoh. Seseorang ketika diberikan karunia dalam kehidupan dengan hadirnya seorang anak, maka dia mengungkapkan rasa kegembiraannya dengan akikoh, memotong kambing bagi yang mampu. Maka dalam hal ini, ketika mendapatkan kenikmatan diungkapkan dengan rasa syukur. Dan syukur itu 3, lisannya, hatinya, dan anggota tubuhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka terhadap nikmat Tuhanmu perbanyaklah cerita. Maksudnya perbanyaklah zikir. Jadi apa? Kalau mendapatkan kenikmatan sering zikir. Dikasih air putih, alhamdulillah. Setelah kajian harus ada hidangan yang dihidangkan, alhamdulillah. Setiap mendapatkan kenikmatan sering-sering memuji Allah, atau menceritakan jika ada kemaslahatan. Tidak semua orang harus diceritakan, enggak. Ceritakan kepada orang-orang yang aman dari penyakit iri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sehingga poin yang pertama yaitu mensyukuri atas nikmat
nikmat yang Allah berikan. Dan makna uqnuti, kunut, yaitu ketaatan. Dawamu ni'mah, senantiasa dalam ketaatan. Allah menegaskan uqnuti li rabbik, perbanyaklah ketaatan wahai Maryam. Li rabbiki, hanya untuk Tuhanmu. Apa maknanya, Pak? Perbanyaklah ketaatan li rabbiki, karena Tuhanmu, hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Rabbmu. Itulah makna ikhlas. Ketika engkau melakukan ketaatan benar-benar karena Allah. Karena Allah yang memberimu nikmat, sehingga Allah mengatakan uqnuti li rabbiki. Karena makna Rabb mengandung makna rububiyah. Dan lafadz Rabb sifatul jamal, sifat keindahan atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kau mengatakan uqnuti li rabbik, perbanyaklah ketaatan kepada Rabbmu. Rabb yaitu pada sifatul jamal, sebagai bentuk ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini apa? Ketaatan secara umum. Kemudian Allah mengatakan wasjudi warka'i, sujudlah dan rukuklah. Pertanyaannya, sujud dan rukuk termasuk ketaatan tidak? Ketaatan. Kenapa disebutkan secara khusus? Menunjukkan keistimewaan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan Allah memerintahkan Maryam untuk mensyukuri atas nikmat-nikmatnya minal a'am ila akhosil akhos, dari sesuatu ibadah yang sifatnya umum kepada khusus yang paling khusus. Yang pertama, ibadah secara umum banyak, ketaatan itu banyak sekali, Pak. Uqnuti li rabbik, ketaatan secara umum. Kemudian setelah ketaatan secara umum, setelahnya ketaatan akhosul akhos, khusus yang paling khusus lagi, sujud dan rukuk. Mana yang lebih dahulu, Pak, dalam sholat? Rukuk apa sujud? Rukuk. Kenapa di sini sujudnya dulu? Karena sujud adalah pengagungan yang paling puncak kepada Allah. Jadi, secara urutan rukuk dulu baru sujud. Tapi disebutkan sujud karena keistimewaan sujud. Sujud itu lebih apa? Lebih khusus, lebih istimewa daripada rukuk. Rukuk sudah, rukuk ya. Al-inhina li ta'zim. Rukuk adalah merendahkan diri dengan penuh pengagungan. Dan puncak dari pengagungan adalah sujud. Sehingga sujud adalah bentuk rasa syukur dalam puncak pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan didahulukan sujud daripada rukuk. Satu, tadi apa? Karena sujud adalah kunut, ketaatan yang paling puncak, pengagungan yang paling puncak itu pada sujud. Oleh karenanya, Pak, kalau kita perhatikan dalam gerakan sholat, kita itu mengangkat kedua tangan ketika kapan? Takbiratul ihram, satu. Kedua, ketika rukuk. Sorry, kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, satu saat takbiratul ihram, dua
ruku'. 3, bangun dari ruku'. I'tidal, sami Allah liman hamidah. Keempat, ketika bangun dari tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal. Kenapa ketika bangun dari sujud enggak takbir? Ketika sujud kita nih, kan hanya Allahu Akbar kan? Ketika sujud Allahu Akbar. Ketika bangun sujud Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan enggak? Karena sujud itu sudah puncak pengagungan terhadap Allah. Mengangkat kedua tangan sebagai simbol pengagungan kepada Allah. Kita menyerahkan diri. Namun sujud adalah apa? Puncak pengagungan Allah. Kecuali dalam tasyahud awal. Karena tasyahud awal setelah sujud, kemudian apa? Tasyahud. Sudah dipisah dengan tasyahud. Ketika bangkit baru apa? Allahu Akbar. Kenapa dalam sujud tidak mengangkat kedua tangan? Karena sujud itu sudah apa? Puncak pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sujud adalah posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abd bainahu wa baina rabbi fi sujud. Posisi keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ada dalam sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa-doa. Wa amma fir ruku' fa'addimu fihi Rabb. Ketika ruku' agungkan, tapi ketika sujud perbanyaklah doa. Sehingga seseorang ketika ingin berdoa, di antara posisi mustajab yang terbaik untuk doa ada dalam sujud. Apakah sujud akhir? Enggak. Mau sujud awal, yang penting sujud. Sujud di awal, di tengah, di akhir, yang penting sujud. Oleh karenanya ayat ini, setelah Allah perintahkan wahai Maryam perbanyaklah ketaatan, ikhlas karena Allah, langsung apa? Setelahnya tentang perkara sujud. Kenapa didahulukan sujud? Karena sujud adalah satu, tadi apa? Puncak kunut, puncak pengagungan kepada Allah dalam sujud. Dan sujud Allah sandingkan dengan ikhlas. Uqnuti li rabbiki, lakukanlah ketaatan hanya untuk Tuhan, ikhlas. Secara umum langsung disandingkan dengan sujud. Dan posisi sujud adalah posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Dan Maryam alaihassalam dikenal dengan seorang perempuan yang banyak sujudnya. Berarti banyak apa? Banyak ibadahnya. Di mana kita mendapatkan sujud? Di mana kita mendapatkan sujud? Salat. Dan wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nama Maryam itu dalam Quran disebutkan 34 kali. Jadi nama Maryam dalam Quran disebutkan sebanyak 34 kali. Dan kita nih Pak, sujud dalam sholat yang wajib berapa kali? Kita berapa kali sujud dalam sholat wajib? Subuh berapa kali sujud? 4. Duhur 8, nanti kan? Asar 8. Maghrib 6. Isya berapa totalnya?
Berapa? 34. Nama Maryam dalam Quran 34. Sujud dalam sholat wajib 34. Maksudnya apa? Maryam alaihissalam itu dikenal dengan apa? Banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah sujud itu kita dapatkan dalam sholat. Maka Maryam dengan Rasulullah itu apa? Keduanya mengungkapkan rasa syukur atas mendapat atas karunia Allah, diungkapkan dengan banyak sholat. Sebagaimana SAW sholat qiyamul lail sampai bengkak kakinya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Demikian juga Maryam banyak sholat ibadahnya kepada Allah atas dasar ta'diyatan lisyukur, menunaikan bentuk rasa syukur. Kemudian mengatakan warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa disebutkan mudzakkar? Raki'in itu mudzakkar. Yang pertama, salat berjamaah yang wajib perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kalau perempuan? Enggak. Masih bukan kewajiban. Kalau ikut boleh enggak? Boleh. Namun berjamaah laki-laki. Maka menyebutkan ma'ar raki'in, bersama sujudlah, rukuklah bersama orang-orang rukuk. Pertama, ala sabili taglib, karena sesungguhnya yang banyak melakukan rukuk secara berjamaah adalah para laki-laki. Sehingga maknanya, wahai Maryam, perbanyaklah ketaatan, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu apa? Bergabunglah. Jadilah engkau seperti orang-orang yang ahli sholat dalam sholatnya. Laki-laki yang soleh lebih banyak mana, Pak? Kesolehan lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kesolehan lebih banyak, kesempurnaan kesolehan lebih banyak laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi yang soleh kan laki-laki, Pak. Gak ada kan perempuan soleh gitu. Dalam hadisnya yang kita bahas kemarin apa? Laki-laki yang sempurna itu banyak. Laki-laki yang sempurna, Pak. Kalau perempuan beberapa saja, kan? Maryam, Khadijah, Hawa, Asia itu. Maka disebutkan laki-laki karena sabilut taglib. Kebanyakan sempurna dalam kesolehan adalah para laki-laki. Sehingga mengatakan, wahai Maryam, perbanyaklah ketaatan, khususnya sujud dan rukuk bersama, yaitu apa? Seperti keadaannya orang-orang yang soleh dari kaum laki-laki. Tetap bahwasanya, Pak, imamnya kesolehan laki-laki. Meskipun Maryam menjadi hamba perempuan pilihan Allah, tetap apa? Levelnya di bawah para nabi-nabi yang laki-laki. Kesimpulannya apa? Allah memberikan pesan kepada Maryam setelah nikmat agama dan dunia untuk memperbanyak rasa syukur dengan memperbanyak ketaatan, khususnya sujud dan rukuk. Dan Maryam dikenal dengan banyak sujudnya. Cukup, Pak? Ya. Karena ada makanan. Jadi ayat 44, 45 dilanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.